Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Radnadila dengan NIM 1905117. Saya mahasiswa dari mata kuliah Hukum Jaminan kelas 6A Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh yang diampu oleh Bapak Arif Rahman, SH.MH. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari hasil dari tugas saya yang berbentuk PowerPoint dengan judul Jaminan Perorangan. Langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu istilah dan pengertian jaminan perorangan. Istilah jaminan perorangan berasal dari kata bohtoh. Ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imaterial. Dalam bahasa Inggris disebut personal guarantee atau yang lebih sering disebut guarantee. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga, sehingga tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya perikatan yang dilakukan. Jaminan perorangan dapat diberikan oleh orang perorangan atau oleh badan hukum. Jika penanggungan tersebut diberikan oleh orang perorangan, maka disebut dengan personal guarantee atau jaminan perorangan. Sedangkan jika yang memberikan jaminan atau penanggungan adalah badan hukum, maka disebut corporate guarantee. Selanjutnya ada perjanjian penanggungan atau bohtoh. Pengertian penanggungan terdapat dalam pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Pengikatan jaminan perorangan dilakukan dengan membuat suatu perjanjian yang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta otentik. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum mensyaratkan atau menentukan secara formal mengenai bentuk perjanjian pengikatan. Dalam penanggungan terdapat 3 jenis penanggungan. Yang pertama, jaminan kredit atau personal guarantee. Terjadi apabila seseorang mengikatkan diri sendiri sebagai penanggung untuk memenuhi utang debitur, baik itu karena ditunjuk oleh kreditur atau tanpa sepengetahuan atau persetujuan debitur, maupun yang diajukan oleh debitur atas perintah kreditur. Yang kedua, jaminan bank. Jaminan bank adalah suatu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Antara jaminan kredit dan jaminan bank ada perbedaan yang khas, yaitu pada jaminan atau penanggung kredit, bank terikat untuk memberikan kredit. Sedangkan pada jaminan atau penanggung bank, bank bebas untuk nantinya memberikan kredit atau tidak. Yang ketiga, ada jaminan oleh lembaga pemerintah atau state guarantee. Terjadi apabila dalam hal ini pemerintah memberikan kredit untuk tujuan tertentu yang maksudnya memberi perlindungan bagi pengusaha kecil dan lain-lain. Dan pemerintah bersedia menjadi penanggung bagi pemberian kredit tersebut. Selanjutnya, hapusnya penanggungan utang diatur dalam pasal 1845 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya. Mengenai hapusnya penanggungan utang dapat dilihat dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan hapus A karena pembayaran, B karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, C karena pembaruan utang, D karena perjumpaan utang atau kompensasi, E karena percampuran utang, F karena pembebasan utang, G karena musnahnya barang yang terutang, H karena kebatalan atau pembatalan, I karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam bab 1 buku ini, J karena lewat waktu yang akan diatur dalam suatu bab sendiri. Selanjutnya, perjanjian garansi. Perjanjian garansi diatur dalam pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu. Tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu. Seorang pemberi garansi mengikatkan diri untuk memberi ganti rugi jika pihak tiga atau yang dijamin tidak melakukan perbuatan di garansinya. Contoh perjanjian garansi misalnya perjanjian pengangkutan. Perjanjian ini mirip dengan perjanjian penanggungan, yaitu sama-sama adanya pihak ketiga yang berkewajiban memenuhi prestasi. Hanya perbedaannya dalam perjanjian garansi, kewajiban memenuhi prestasi tercantum dalam perjanjian pokok yang berdiri sendiri, sedangkan dalam perjanjian penanggungan tercantum dalam perjanjian aksesorial. Perbedaan lain adalah bahwa pada perjanjian garansi, kewajiban yang dapat timbul adalah berupa penggantian kerugian, sedangkan pada penanggung berupa kewajiban memenuhi kebutuhan atau prestasi. Selanjutnya, perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng. Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka membebaskan debitur meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditor tadi. Istilah perikatan tanggung-menanggung disebut juga perikatan tanggung renteng atau perikatan solider. Perikatan solider ialah perikatan yang terdiri dari beberapa kreditur atau beberapa debitur. Perikatan solider yang terdiri dari beberapa kreditur dinamakan perikatan solider aktif, sedangkan yang terdiri dari beberapa debitur dinamakan perikatan solider pasif. Di dalam perikatan solider aktif terdapat ciri-ciri sebagai berikut. A. Masing-masing kreditur berhak menuntut pemenuhan seluruh utang dari debitur atau masing-masing debitur. Debitur atau masing-masing debitur dapat membayar seluruh utang kepada salah satu kreditur. B. Pembayaran seluruh utang oleh salah satu debitur kepada salah satu kreditur membebaskan seluruh utang para debitur kepada seluruh kreditur. C. Debitur yang telah melunasi seluruh utang berhak menuntut jumlah utang dengan masing-masing dari para debitur. Selama belum digugat oleh salah satu kreditur, debitur bebas memilih apakah ia akan membayar utang kepada yang satu atau kepada yang lain di antara para kreditur. Meskipun demikian, pembebasan yang diberikan oleh salah seorang kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung tak dapat membebaskan debitur lebih dari bagian kreditur tersebut. Hal ini terdapat dalam pasal 1279 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Perikatan solidar pasif diatur dalam pasal 1280 yang menyatakan di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur. Perikatan yang banyak terjadi dalam praktik adalah jenis perikatan tanggung-menanggung pasif. Perikatan semacam ini lebih menjamin kepastian pemenuhan prestasi bagi kreditur. Perikatan tanggung-menanggung pasif terjadi karena wasiat dan ketentuan undang-undang. Baik, sampai di sini hasil dari tugas saya mengenai penjaminan perseorangan. Mungkin segitu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.